ketiga yang bisa di asesmen siapa? Di industri. Jadi yang kerja di hotel, kerja di restoran, kemudian di perusahaan besar, gudang garam misalkan. Nah itu yang mengasesmen adalah LSP pihak ketiga. Kalau sudah punya sertifikat kompetensi, ada poin plus buat Anda. Ya, SIM-nya Anda pegang, perusahaan sudah tidak meragukan, gaji nanti akan mengikuti itu kalau Anda memiliki sertifikat kompetensi. Jadi nanti Anda lulus, ya waktu di wisuda Anda menerima ijazah, Anda menerima transkrip, dan Anda akan menerima sertifikat kompetensi. Dan sertifikat kompetensi ini berlaku selama 3 tahun. Loh Bu, kalau sudah selesai gimana saya? Ya diupdate. Dan yang bisa mengupdate adalah LSP P3. Karena apa? Anda kan sudah di industri. Nanti cari LSP P3 dan levelnya level yang supervisor untuk ambil skemanya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, berarti sudah paham ya? Bu Yuni mau nanya. Oh, monggo Bu Nyoman, silakan. Iya, itu kalau misalkan ada pilihannya kan itu harus milih salah satu ya anak-anak. Untuk yang prodi hotel sama prodi teknik komputer yang bisa milih? Iya, maksudnya hanya diberi satu pilihan aja, satu anak satu pilihan. Kalau milih semua enggak boleh. Enggak bisa sayang, karena pembayarannya untuk uji kompetensi hanya untuk satu skema. Tapi kalau dia mau bayar sendiri, mau bayar sendiri nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, berarti lebih dari satu. Iya, Oke. Ya. Tapi karena kan yang angkatan 2017, 2018 itu kan biaya uji kompetensinya sudah include dari uang kuliah. Itu. Ya Bu, makasih. Sama-sama. Bu Nyoman nanti minta bantuannya Bu Nyoman. Jadi kalau ada mahasiswa yang butuh transkrip sementara, mungkin bisa dibantu untuk di print out kan Bu Nyoman? Iya, tapi nunggu nilainya semua keluar ya. Oh iya, tadi sudah saya sampaikan. Mungkin bisa disusulkan untuk transkrip, kemungkinan di awal bulan Maret mungkin bisa. Tapi kalau yang lainnya kan bisa mulai dicicil. Kayak foto, kemudian CV. Kalau ada prodi yang sudah lengkap ya langsung kita printkan semua gitu. Itu wajib untuk semua kan? Betul, wajib untuk semua. Kalau ada yang nggak ikut gitu, nggak boleh ya, harus ikut semua ya. Harus kan tadi sudah saya sampaikan di slide selama SK dari direktur belum dicabut itu masih berlaku dan semua mahasiswa harus ikut. Kalau misalkan mereka ikut tapi mereka nggak lulus gitu, nanti dilihat. Nanti dilihat. Yang bukan tidak lulus ya, belum kompeten. Jadi nanti begini. Uji kompetensinya bukan seperti ujian Anda kalau ikut UTS UAS ya. Jadi ada nilai 80, 90, 85 tidak. Tetapi penilaiannya ini ada 2. Direkomendasikan kompeten atau belum kompeten. Nanti dilihat yang belum kompetennya di mana. Kan ada unit banyak. Jadi kalau yang paling banyak itu kalau tidak salah servis itu ada 30 unit kompetensi. Jadi nanti ada unit kompetensi, masing-masing unit kompetensi masih ada. Jadi seandainya kita lihat dulu, kalau belum kompetennya itu banyak unit, berarti kan harus mengulang. Kalau harus mengulang berarti ada biaya lagi. Tapi kalau misalkan hanya beberapa unit, ya tetap kita keluarkan sertifikat, tapi tidak dalam bentuk logo burung Garuda, sertifikat internal. Yang kita tampilkan adalah unit-unit kompetensi yang rekomendasi kompeten. Jadi tidak kita cantumkan yang belum kompeten. Seperti itu. Tapi nanti asesor akan menggali, toh ini adalah pembelajaran yang sudah Anda terima mulai dari semester 1 sampai semester 5. Ya, makanya perlu transkrip karena transkrip itu nanti jadi acuan asesor. Karena di transkrip itu
penilaian sudah masuk semua di situ, baik yang operasional maupun yang manajerial. Gitu. Terima kasih Bu Nyoman pertanyaannya. Yang lain? Ya, sama-sama. J. Yang lain ada? Mau tanya. J, monggo Mbak Amalia. Mau tanya. Sebentar Mbak Amalia dulu, monggo. Bu, Mbak itu Amalia, kan kata Ibu tadi yang angkatan 17 udah include sama SPP. Yang angkatan ini? Iya, angkatan 2017, angkatan 2018, sampai angkatan 2019 kalau tidak salah, itu biaya uji kompetensinya sudah masuk di uang kuliah. Jadi nanti saya nagihnya di NSC. Sudah include ya Bu ya berarti? Oke. Jadi ya mohon mohon kewajiban Anda untuk membayar uang kuliahnya. Karena kan sudah 2018 atau angkatan 2018, sebentar lagi sudah masuk semester genap, akhir Februari habis ganjil, Maret sudah masuk semester genap. Bu, terus tadi katanya kalau misalkan emang banyak yang jangan sampai sih banyak yang belum kompeten harus mengulangkan ya. Itu sekitar berapa, Bu? Biayanya kurang lebih 200 dekat 150. Iya. Tapi kalau misalkan jangan ya, karena materinya kan sudah diberikan semester 1 sampai semester 5. Gimana, Mbak? Seumpama kalau misalkan waktu pertama itu ambil skema di servis misalkan. Terus ternyata hasilnya belum kompeten, waktu mengulang itu harus tetap di skema itu atau ya bisa iya dong. Ganti? Ya iya dong, ya ada skema yang belum kompeten, tidak bisa pindah-pindah. Oh. Jadi gini sistemnya Nak, makanya saya jauh-jauh hari memberikan sosialisasi dan jauh-jauh hari untuk bisa meminta persyaratan. Kadang anak-anak itu terutama yang hotel dan teknik komputer karena kan memilih. Awal dia sudah memilih front office, sudah memilih servis. Ternyata tengah-tengah jalan pindah, Bu saya tidak jadi ke servis saya. Karena apa? Data itu kita harus serahkan ke BNSP. Jadi harus sinkron. Kalau memang dari awal sudah ambil servis ya servis. Tetapi seandainya dalam perjalanannya mau berubah boleh selama belum pelaksanaan uji kompetensi. Itu ya. Iya. Karena ada habisnya di bulan Agustus, insya Allah kalau tidak ada perubahan, nanti saya sampaikan pelaksanaannya ya, karena kita masih nunggu sosialisasi dulu juga dari BNSP berkaitan dengan kompetensi ini. Insya Allah kalau tidak bulan Mei ya bulan Juni pelaksanaannya. Makanya jauh-jauh hari saya memberikan sosialisasi dan Anda preparing untuk persyaratan. Ada lagi pertanyaan? Ada Bu. J, Mbak Mayang silakan. Ya, untuk sertifikasinya tidak ada yang front office Ibu ya? Front office belum Mbak Mayang, mohon maaf. Ini lagi proses karena kita lagi pengajuan ke BNSP penambahan ruang lingkup. Oke. Jadi mungkin adik kelas Anda yang nanti akan bisa itu karena masih diproses oleh asesor untuk membuat skemanya, perangkat asesmennya. Kalau perangkat asesmennya itu sudah selesai, baru kita ajukan bareng-bareng karena ada 5 penambahan ruang lingkup yang akan kita ajukan. Dan itu butuh waktu Nak, karena BNSP yang diurus LSP 1.500 LSP. Nah saiki saya LSP nek misalkan ngajukan ruang lingkup lebih dari 1 semua ya ngeluh. Jadi rodok ngantri. Mohon maaf untuk sementara front office lagi diproses. Belum bisa diikutkan uji kompetensi karena belum ada approval, belum kita ajukan ke BNSP. Lagi diproses oleh asesor untuk pembuatan perangkat asesmennya. Jadi untuk berarti hotel, ini kerja-kerja di front office harus pilih skema yang lain dong Bu. Betul. Karena kan ini kita LSPP 1 non SMK atau Mbak Amalia. Nah, otomatis berarti yang skema yang sudah di-approval oleh BNSP yaitu tadi hanya housekeeping, baby chef dan service. Kalau Anda misalkan kerja di front office berarti kan bisa ambil housekeeping, kan room division. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda kerja di front office bisa ambil service, bisa ambil housekeeping, bisa ambil demi chef. Itu.
Yang lain, ini yang tanya kok anak hotel. Yang lain dari administrasi? Bu, saya mau tanya Ibu. Monggo Mbak Mita. Bu, Mita boleh ikut lagi atau gimana ya Bu? Loh, nggak ikut. Mbak Mita sudah ikut tahun kemarin kan, sertifikat belum diambil-ambil, Rek? Iya Bu, boleh ikut lagi. Lah uang kuliah, gak apa-apa Mbak ikut lagi tapi bayar sendiri ya. Karena kan kemarin uangnya kan diambilkan dari uang kuliah toh Mbak.